Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa. Firman Tuhan yang diberikan kepada saya oleh Pak Gembala adalah temanya etika pelayan Tuhan. Apa temanya? Etika pelayan Tuhan. Apa itu etika? Dan apa yang dimaksud dengan etika pelayan Tuhan? Nah, kalau pelayan Tuhan atau hamba Tuhan, sesungguhnya semua manusia, baik di PL maupun di PEB, itu hamba Tuhan. Yang bahasa Ibraninya Ebed Yahweh, hamba Tuhan. Bahkan raja-raja, termasuk Raja Nebukadnezar di Perjanjian Lama itu dalam kitab Daniel, itu dengan jelas dikatakan hambaku, Raja Nebukadnezar. Jadi semua manusia sesungguhnya adalah hamba Tuhan. Apalagi kita di Perjanjian Baru. Setiap orang yang percaya Yesus, yang ditebus oleh darah Yesus, sesungguhnya dia adalah hamba Tuhan. Ada yang amin saudara ya. Setiap orang yang percaya Yesus, yang sudah ditebus oleh darah Yesus, sesungguhnya dia hamba Tuhan. Kepemilikannya itu bukan miliknya lagi. Artinya seantero hidupnya itu udah milik Kristus yang sudah menebusnya dari dosa. Nah, kita akan belajar saudara sekalian tentang etika. Nanti etika pelayan Tuhan, yaitu keterangannya, pengertian etika, sifatnya, kemudian aspeknya, sanksinya, dan juga etika itu sumber dari mana. Dan kita nggak terlalu lama saudara sekalian, supaya saudara punya gambaran apa itu etika. Nah sebelumnya kita baca ayatnya Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8. Waktu saya dikasih oleh Pak Gembala ayat ini, sebenarnya saya baca ya, etika pelayan Tuhan dari Roma pasal 12, terutama ayat 7. Tapi saya baca dari ayat 1 sampai 8. Jadi ketika kita memahami Roma 12 ayat 1 sampai 8 dengan benar, sebenarnya masalah etika selesai. Tidak akan ada lagi pelanggaran kode etik. Kalau kita paham tuh. Nah, saya akan bacakan saudara. Jadi kalau saudara simak bagian ini, firman Tuhan ini, itu masalah etika yang nanti saya jelaskan, itu tidak ada masalah. Saya teringat Pak Hadi Hidayat, dia bilang begini, saya mau dibuat peraturan apapun, saya tidak akan melanggar. Artinya apa? Karena saya sudah melakukan. Jadi mau peraturan apapun, itu nggak ada masalah. Judulnya adalah persembahan yang benar. Itu judul yang diberikan oleh LAI. Nah yang menariknya, judul untuk ayat 3 dan selanjutnya, pasal yang sama, bahasa Inggris memberi judul Conduct in Humility. Nah, conduct itu kita tahu, perilaku. Pelakuan yang rendah hati. Orang yang punya kerendahan hati, saya percaya dia akan taat dengan kode etik, etika pelayanan. Begitu saudara. Ayat 1, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu, perhatikan, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu, persembahan tubuh itu, di mana tubuh ada anggota-anggotanya yang digunakan untuk senjata kebenaran, untuk melayani, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati bukan hanya di gereja, tapi dimanapun kita berada, di mana bumi kita pijak, di mana kehendak Allah kita lakukan, kita junjung, itu ibadah sejati. Nah, kalau sudah mengerti ini, saudara, baik saudara di gereja maupun di luar gereja, perilaku saudara akan benar, karena mempersembahkan yang benar. Caranya benar, yang dipersembahkannya benar. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi kalau hamba Tuhan serupa dengan dunia, nggak bisa punya etika kerajaan surga. Harus berubah. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budi. Budi itu noos. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kalau kita punya pembaruan budi, sehingga kita bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, perhatikan, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Kalau zaman sekarang, jangan overthinking. Tetapi, hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri, menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah, itu jelas, saudara sekalian. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota.
Tetapi tidak semua anggota itu punya tugas yang sama. Di tubuh ada tangan, ada kaki. Tugasnya nggak sama, beda. Tangan untuk pegang, kaki untuk jalan, nggak bisa ditukar. Mulut untuk minum, minum nggak bisa dari telinga. Bayangin, masuk ke tubuh, cuman beda. Demikian juga kita, walaupun banyak. Gereja kita lumayan, anggotanya lumayan banyak. Dulu dari belasan, sekarang udah puluhan. Bahkan udah mendekat ratus, kan udah 100 lebih. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tubuh satu. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jadi ada engagement, ada ikatan. Di tangan saya ada ikatan dengan kaki saya. Jadi ketika saya mau sesuatu, ambil sesuatu, melangkah. Ikatan. Makanya ikatan itu jangan sampai lepas. Organisasi yang bagus, itu ada engagement. Makanya salah satu goal kalau kita kerja, itu membangun engagement. Ikatan. Demikianlah kita masing-masing mempunyai karunia yang berlain-lainan. Jadi lain-lain. Menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jadi kalau bernubuat sesuai dengan iman yang kita miliki. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Dulu di gereja kita ada tes karunia. Begitu. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Ada orang yang bisa menasihati dengan cara bijaksana. Itu punya karunia. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Kalau membagikan sesuatu atau memberi sesuatu nggak ikhlas, bengek entar dia. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Jadi, kalau dia punya karunia leadership, lakukan dengan rajin. Sebab organization rises and falls on leadership. Nah, ini udah dibahas di sini. Jatuh bangun organisasi, organization rises, naik, falls, jatuh, on leadership. Leadership. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Kita akan belajar etika. Etika itu pengertiannya atau definisinya. Ethics, the principles of right and wrong that are accepted by an individual or a social group. Jadi, prinsip baik atau salah yang diterima oleh seorang individu dan juga masyarakat sosial. Jadi dia individu, ya, value, benar atau salah. Tadi kan mempersembahkan yang benar. Yang benar itu menurut firman Tuhan, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Yang benar itu jangan serupa dengan dunia. Yang benar itu kita harus mengalami pembaruan budi. Begitu saudara sekalian. Nah ini menurut WordNet English Dictionary. Ethics are moral beliefs. Jadi itu kepercayaan moral. And rules about right and wrong. Jadi setiap definisi ada sesuatu yang nggak bisa ditinggalkan, yaitu right and wrong. Coba bilang right and wrong. Itu saudara. Jadi ini moral beliefs. Makanya untuk bisa mengerti moral beliefs Kingdom of God, harus belajar Alkitab, firman. KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu. Ilmu. Tentang apa yang baik dan yang buruk. Baik, buruk kita mesti bedain. Bisa ngerti. Dan tentang hak dan kewajiban moral. Orang nanti bisa baca tuh ya. Jadi, dia ilmu. Ilmu itu pengetahuan. Pengetahuan itu saudara, ilmu itu pengetahuan yang sudah disusun secara sistematis dengan metode tertentu menurut bidangnya. Nah, kalau di sini etika, mau nggak mau saudara sekalian mesti belajar firman. Karena sumber etika itu adalah Alkitab, ajaran Kristus. Nah, karena dia ilmu, kita bisa belajar dari yang tidak tahu jadi tahu. Tahu nih, ini etika kerajaan Allah begini, nggak boleh begitu. Karena kita belajar, membaca, mempelajari. Nah, itu dia begitu, saudara. Etika adalah seperangkat aturan atau norma yang mengatur perilaku. Jadi perilaku itu ada aturannya. Ini baik atau enggak. Nah, etika itu yang mengaturnya. Makanya dia seperangkat aturan atau norma, sama tuh, yang mengatur perilaku.
Sehingga perilaku manusia itu jadi baik. Dalam berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya. Jadi dalam berinteraksi dengan sekitarnya, mau nggak mau, setuju nggak setuju, kita harus punya etika. Harus punya perangkat, aturan, dan norma. Nah, di gereja kita kan juga ada aturan. Dimanapun saudara, kita nggak bisa lepas dari etika. Karena dia perangkat peraturan. Dulu waktu kita kecil kan, di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung. Jadi etika itu pedoman, petunjuk yang membantu manusia menjalani hidup dengan baik dan teratur. Kalau nggak ada etika, kacau. Hidup seperti di hutan. Dia yang kuat, dia yang berkuasa. Yang lemah, habis. Nah, kode etik, code of conduct, itu normanya atau asas yang diterima oleh sekelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Waktu saya kerja di Citibank, pertama kali join, itu disodorin kode etik, code of conduct, yang mesti dibaca, kemudian tanda tangan. Kalau saudara lulus kedokteran, jadi dokter, ada kode etik kedokteran. Kira-kira yang kira-kira menurut saudara, kode etik kedokteran yang paling saudara tahu kira-kira apa? Kira-kira tidak boleh membocorkan informasi tentang pasien, saudara, dan tidak boleh memeras pasien itu. Kode etiknya begitu. Waktu saya jalan pendeta maupun pendeta Pratama, pendeta Madya, itu diajarin kode etik. Jadi kode etik itu ada di suplemen nomor 5, halaman 202, buku tata gereja yang gold. Nah, itu ada tuh. Yang sumbernya sesungguhnya adalah Alkitab, ajaran Kristus. Yang harus dipenuhi. Yang praktis-praktisnya tuh diajarin. Begitu saudara. Nah, apa bedanya dengan tata krama? Tata krama. Supaya saudara bisa pahami tata krama itu apa. Mirip nggak Pak? Mirip memang. Kalau orang punya etika, tata kramanya baik. Gitu. Tapi begini saudara, kalau kita kan pikir kalau yang lebih tua kita panggil Bapak, betul nggak? Nggak mungkin di depan umum kita panggil nama doang. Tapi kalau di Amerika, kalau kita panggil Sir, kadang-kadang agak risih. Kayak saya di kantor saya waktu saya di City, itu mau pimpinan apa, saya panggil nama tanpa risih. Begitu saudara. Tapi sebelumnya waktu saya di Astra, dipanggil Bapak. Begitu saudara ya. Apalagi yang lebih tua dipanggil Bapak. Ada di posting di media sosial, dia punya kenalan di sana, dia panggil selalu Sir. Dia bilang, don't call me Sir, just my name aja. Nama saya aja panggil. Kenapa? Risih. Dia pikir itu kan orang yang punya tata krama. Enggak. Begitu saudara ya. Karena etika itu adat sopan santun basa-basi. Jadi sopan santun basa-basi itu tergantung budayanya. Tata krama dan etika memang berkaitan, namun tidak sepenuhnya sama. Kenapa? Tata krama lebih fokus pada aturan perilaku dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan etika menekankan pada prinsipnya, prinsip moral dan nilai-nilai yang mendasari perilaku manusia. Jadi, etika itu seperti dasarnya, roda yang memutarnya. Sehingga menghasilkan tata krama. Jadi tata krama itu produknya, manifestasinya. Karena etika itu dasar bagi tata krama. Karena perilaku yang beretika akan menghasilkan tata krama yang baik. Makanya kalau saya boleh simpulkan, orang Kristen, pelayan Tuhan yang beretika, pasti dia baik. Itu kesimpulannya begitu. Nggak bisa, enggak. Makanya kalau ada pendeta yang jahat, dia nggak ngerti etika kerajaan sorga. Tata krama itu jadi manifestasinya dari etika dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan etika adalah prinsip moral dan yang mendasari tata krama. Jadi seharusnya jelas ya. Sekarang ini kadang-kadang, dan memang diakui, kaum yang Z, ya, tata kramanya tidak sebaik sebelumnya. Mungkin karena situasi, kondisi, apalagi waktu pandemi. Saya menyaksikan sendiri depan saya ya. Orang yang saya kenal, yang saya tahu bapaknya siapa, masih saudara. Saya di depan begini, dia lari gini, saya sampai panik. Kagak disapa. Saya bilang, kok bisa begitu ya? Kalau kita nggak berani ya, Pak misi Pak. Atau sapa dulu. Tuh, saudara, parah nggak ya? Jadi saudara sekalian, kita harus punya etika. Apalagi pelayan Tuhan akan dilihat. Akan disorot. Dia punya etika apa enggak. Makanya ini cukup berat saya menyampaikan ini. Sebab apa? Jangan hanya bisa ngomong.
saya juga mesti mempraktekannya. Aspek etika, pengertian udah ya sudah. Aspeknya ada 7 kalau nggak salah ya. Aspek yang pertama itu integritas. Nah, itu saudara ya, sedikit nih kalian. Integritas itu aspeknya dia. Integritas, kesucian, dedikasi, disiplin, kerendahan hati, kemudian kasih, ketaatan, kemudian itu tuh aspeknya tuh. Karena saya ngalamin saudara sekalian ya, di mana sih, di waktu gereja kita buka di sana, disiplin ya, soal disiplin. Kebetulan saya waktu itu yang khotbah. Saya lihat kok udah jam segini kenapa belum mulai ya? Harusnya kan mulai. Saya ke belakang, saya bilang, siapa yang tugas nih? Ada WL-nya Pak, tapi on the way. Waduh, ini udah jam segini nih. Kalau saya khotbah, dia mundur kan otomatis saya juga akan mundur. Saya bilang, mana dia? Dia datang buru-buru. Saya lihat begitu kan. Pertanyaan yang kagak penting, dia bilang apa? Om, saya mesti pakai dasi nggak? Saya bilang, maju sekarang. Saya cari tahu, kenapa dia bisa telat begini? Ternyata terusnya malam ini dugem. Jadi bangun kesiangan. Nah, itu nggak beretika. Nggak boleh, saudara sekalian. Kenapa? Pelayan Tuhan itu punya etika. Etikanya apa? Etika kerajaan surga, kerajaan Allah. Kenapa? Etika kerajaan surga itu ajaran yang menekankan kepada kebenaran di dalam hati, yang mendasari perilaku yang nampak. Tadi aspek-aspek itu sebenarnya kebenaran, value yang kita harus hidupi. Karena dia adalah aspek etika, kayak disiplin, kejujuran. Jadi etika pelayan Tuhan sama dengan etika kerajaan surga. Karena dia yang mendasari perilaku kita. Misal kebenaran, itu harus menjadi dasar kita, etika pelayan Tuhan. Jadi dasarnya, saudara. Makanya Yesus bilang begini, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu saudara. Jadi hidup keagamaan itu sebenarnya satu kata, yaitu kebenaran di kayu sune. Jika kebenaranmu tidak melebihi dari kebenaran ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Matius 5 ayat 20. Berat saudara. Kalau orang Farisi, tadi Pak Iksan khotbah bagus. Dia bisa ngajar, bisa ngasih tahu. Ini hukum Taurat begini. Ada 613 mispot, misipatin segala macam. Tapi dia nggak lakukan. Jangan mencuri, hukum yang keberapa? Jangan membunuh, hukum yang keberapa? Dia tahu. Jangan mengingini milik sesamamu, hukum ke-10. Dia tahu. Tapi rumah janda, dia telan. Itu kata telan itu saudara, bukan ada rumah janda, kemudian mulutnya kebuka ditelan. Bukan, dirampok. Itu yang rampok tuh, yang katanya ahli-ahli agama. Kan dia melanggar, betul nggak? Makanya, turuti apa yang diajarkan, karena itu firman. Jangan ikuti kelakuannya. Yang etika pelayan di sebelumnya. Jadi saudara itu, yang mendasar itu firman Tuhan. Makanya, mau nggak mau, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, mau apapun pelayanannya, WL, singer, pemain musik, apalagi membawa renungan, harus baca Alkitab, amin. Jangan baca Alkitab ketika mau mempersiapkan diri. Baru dia baca. Enggak sebentar, apa yang dibaca dulu ya. Mesti baca, amin. Gitu saudara. Karena dia dasar. Nah, etika yang mendasar itu ajaran Kristus, khotbah di bukit. Oh, itu khotbah yang luar biasa. Jadi etika pelayan Tuhan, etika kerajaan surga, itu norma Alkitab yang menjadi landasan sikap, pertimbangan, dan keputusan pelayan Tuhan. Jadi keputusan kita itu apakah sesuai dengan firman, apakah sesuai dengan kehendak Allah. Makanya kita harus punya kecerdasan untuk bisa mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Nasihat Paulus kepada jemaat Efesus pasal 5 ayat 17, usahakanlah kamu mengerti kehendak Allah. Jadi harus diusahakan. Cara mengusahakannya gimana? Baca Alkitab, pelajari firman Tuhan. Karena Roh Kudus ditempatkan di dalam diri kita supaya kita punya kecerdasan, punya kemampuan memahami kebenaran firman. Kalau pikiran kita cerdas, kita punya kepekaan, kita bisa membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi bukan hanya right and wrong, tetapi yang benar, yang berkenan, bahkan yang sempurna. Amin, saudara sekalian. Nah, itu kan luar biasa.
Jadi etika kerajaan Allah merupakan cara hidup yang berupa sikap, pikiran, dan tindakan itu dalam kehidupan orang percaya sebagai warga kerajaan surga. Karena waktu saya khotbah di WBI, judulnya hidup sebagai warga negara surga. Nah, kata warga negara itu politeomai. Nah, politeomai ketika dicari artinya, ternyata dia adalah kondak. Jadi itu ternyata bicara soal perilaku. Waktu saya cari, wah, hebat juga nih. Karena kata politeomai, dari kata politeomai, artinya to behave as a citizen. Berperilaku sebagai warga. Karena warga kerajaan surga atau warga surga. Jadi behave as citizen. Citizennya itu harus berperilakunya seperti orang-orang yang tinggal di kerajaan surga. Orang warga negara kerajaan surga. Conduct oneself as pledged to some law of life. Jadi kita harus taat kepada hukum kehidupan. Nah, Yesus tuh ketika jadi manusia, dia sepenuhnya taat kepada hukum kehidupan. Makanya filosofinya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi melakukan kehendak Bapa itu sebagai makanannya. Makanya dia tidak berbuat dosa, berbuat salah, tidak melanggar etika. Sampai dia berani bilang, siapa di antaramu yang membuktikan aku berdosa? Yohanes 8 ayat 46. Nggak ada. Kalau kita kan nggak berani dah. Tapi kita mengarah ke situ. Amin, saudara sekalian, mengarah ke situ. Jadi kode etiknya, code of conduct-nya itu kerajaan surga. Makanya saudara sekalian, sumbernya itu Alkitab. Bisa tahu right and wrong, benar atau salah, hak dan kewajibannya, apa yang kita lakukan, itu dari Alkitab. Hamba yang diberi 5 talenta, hamba yang diberi 2 talenta, 1 talenta. Itu beda cuman kuantitas, tetapi prinsipnya sama. Yang 5 talenta dia kerjakan untung 5, dipuji. Yang dikasih 2 dia kerjakan dapat untung, dipuji. Sama. Karena sesuai dengan karunia, kesanggupan masing-masing. Nggak akan cengli. Dikasih 5 tuntut 2, dikasih 2 tuntut 5. Nggak bisa. Yang dikasih 1, ya sesuai dengan porsinya, kerjakan. Begitu saudara. Nah, kalau nggak mengerjakan seperti yang punya talenta 1, kamu hamba Tuhan yang jahat dan malas. Nyah kamu. Masuk ke tempat yang paling gelap. Di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Hukumannya berat. Jadi sumbernya Alkitab. Ajaran Yesus. Nah, karena sumber Alkitab, ajaran Kristus. Makanya orang yang takut Tuhan, takut Allah. Dia pasti orang beretika. Dia nggak akan melanggar, dia takut Tuhan. Makanya Ayub, saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Jadi seorang yang jujur, saleh, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Tuh, saudara. Yusuf itu dimanapun dia berada, dia takut akan Allah. Makanya dia nggak mempan digoda. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berdosa kepada Allah? Kejadian 39 ayat 9, ayat 10. Nah, etika kerajaan surga itu sifatnya absolut. Absolut itu artinya dimanapun, kapanpun, sepanjang masa, tetap berlaku. Absolut. Bohong, dosa, melanggar. Dari perjanjian lama, itu hukum yang keberapa itu? Berdosa. Tetap berlaku sampai sekarang. Menginginkan milik orang lain, hukum ke-10. Sampai sekarang nggak dibatalin. Bahkan kita kalau bisa memberi, jangan ngambil milik orang. Kami saudara sekalian, porsi orang diambil. Nah, itu mencuri. Jadi absolut. Dimanapun dia berada, itu berlaku. Tuh, hebatnya tuh. Dan sifatnya batiniah, artinya mulai dari dalam. Di Matius 5 ayat 21, itu Yesus mengajarkan, ini kan khotbah di bukit. Kamu telah mendengar firman, ayat 21 Matius 5. Kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, hukum yang ke-6. Siapa yang membunuh harus dihukum, itu jelas. Delik aduannya, tempusnya, objeknya, nah, itu udah kena tuh pasal berapa pembunuhan, pidana, kena. Itu jelas, berlaku membunuh. Tetapi aku berkata kepadamu, nih Yesus lebih batinnya. Setiap orang, dia nggak bilang setiap orang Kristen, nggak ada. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum, terkena hukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala.
Maka yang suka ngerakin kafir menurut Yesus itu tanda beretika, masuk neraka. Itu Alkitab yang ngomong. Bukannya aneh, bukannya oe, bukannya aye. Aye itu Betawi, ya. Aneh itu Arab. Ya. Firman yang ngomong. Jadi lebih sifatnya batiniah. Jadi marah aja, membenci aja, itu udah pelanggaran etika. Etika kerajaan surga. Kenapa? Setiap orang yang membenci saudaranya, seorang pembunuh manusia. 1 Yohanes 2 ayat 15. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Makanya berat, saudara. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi membenci saudaranya. 1 Yohanes 2 ayat 9. Tadi 15. 1 Yohanes 2 ayat 15. Ini ayat 9. Ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Jadi kalau ada kebencian, itu hidup dalam kegelapan. Orang tidak beretika. Berat gak, saudara? Waduh. Ayat 11-nya, tetapi barang siapa membenci saudara, ia berada dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Diulang lagi, saudaranya. Ia tidak tahu kemana ia pergi. Karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Udah susah dah kalau orang punya dendam, punya benci begitu. Dimanapun dia berada, pasti jadi troublemaker. Yang disingkat birok. Biang kerok, saudara. Troublemaker. Birok itu bahasa Indonesia. Biang kerok ada saudara ketika KBBI. Jadi dia sifatnya batiniah. Yang harus kita jaga tuh batin kita ini. Noos ini harus mengalami pembaharuan. Makanya kekristenan sesungguhnya adalah merubah kodrat, merubah hati nurani. Begitu saudara ya. Yang lebih berat lagi saudara sekalian, kamu telah mendengar firman ayat 27, masih dalam rangkaian khotbah di bukit. Jangan berzina, hukum yang keberapa? Hitung sendiri saudara ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang, gak disebutin, setiap orang Kristen, setiap orang, termasuk orang Kristen, yang memandang perempuan. Jadi memandang perempuan. Berarti kan ini laki-laki ya. Serta menginginkannya. Sudah, mana ayatnya? Matius 5 ayat 28. Tolong dibantu ya. Setiap orang yang memandang perempuan, ini berarti laki-laki. Kalau kita kan melihat jidat bening, tinggi, langsing, betisnya bagus, langsung tinyut. Serta menginginkannya. Ada tuh, memandang, ada keinginan. Kalau terjemahan lain, barang siapa memandang seorang wanita dengan nafsu berahi, bahasa Indonesia masa kini, sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Berat saudara, kena tuh pasal jangan berzina. Kan hukum ke-7, Taurat. Nah, kena saudara. Berat nggak saudara sekalian? Aduh, makanya nggak mudah. Bisa nggak kita lakukan? Bisa dengan pertolongan Roh Kudus. Makanya selalu berserah kepada Roh Kudus, minta tuntunannya. Betseba itu sebenarnya nggak salah. Yang salah tuh posisinya dia mandi. Daud sebenarnya nggak salah, dia punya istana, biasa di situ. Yang salah memandang, kemudian tinyut-nyut. Siapa itu wanita? Istri Uria, prajuritmu. Cantik kali kau. Coba kau samperin dia, ambil dia. Pasti lihat itu lebih cantik dari dekat, itu lebih cantik. Alkitab mengatakan very beautiful to behold. Ada kata very beautiful to behold, sangat cantik untuk dipandang. Kemudian singkat cerita, dia ambil Betseba, dia bersetubuh karena masa subur, jadi anaknya. Suaminya dia bunuh dengan cara halus, tuh kan? Udah berzina, membunuh. Coba kalau dia ikutin ajaran Yesus, memandang bukan muhrimnya. Kalau memandang istri, dia mandi, lupa bawa anduk, dia keluar, itu nggak masalah. Karena istrinya, betul nggak? Masa berdosa? Enggak. Ini masalahnya yang mandi orang lain, yang lihat raja punya kuasa, dia bisa memerintah. Jadi bukan hanya melanggar etika Kristus, etika perjanjian lama juga dilanggar. Nah, beda sama Yusuf. Yusuf dia takut akan Tuhan. Ini juga sudah takut akan Tuhan. Tapi hati-hati makanya saudara. Nanti saya di kesimpulan saya udah tulis. Nah, itu saudara, etika kerajaan surga itu absolut batinnya. Itu nggak mudah. Kalau ajaran lain kan belum ada actionnya, nggak bisa dihukum. Tapi kalau kita udah kena hukuman, makanya etika itu ada sanksinya.
Coba katakan sanksi. Bukannya saksi. Sanksi. Ada N-nya. Sanksi. Tulisannya begitu. Sanksinya apa? Kalau dusta, tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-jemburkan kebohongan akan binasa. Tuh. Tadi kan akan binasa tuh. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar. Binasa. Pelanggaran terhadap etika dapat merusak integritas. Aspek integritas, etika kan integritas. Rusak. Menyebabkan hilangnya kepercayaan kena sanksi atau disiplin. Itu nggak bisa dipungkiri seluruh sekali. Makanya kalau hamba Tuhan yang kena pelanggaran etika, udah susah hilang kepercayaan. Dulu ada hamba Tuhan yang saya kagumi. Suaranya bagus. Dia bisa main musik, gitar, bass, keyboard, piano, drum, arang lagu. Waktu saya ikut retreat, dia salah satu yang mendampingi gitu. Waktu renungan pagi, saya bilang bagus nih orang. Begitu saudara ya. Tapi ternyata saudara sekalian, dia jatuh dengan wanita lain yang memang saya akui lebih cantik daripada istrinya. Akibatnya setelah itu saudara sekalian, sulit orang mengundangnya. Karena itu udah pelanggaran etika. Dengan alasan apapun, sulit dibenarkan. Nggak bisa. Saudara pasti lagunya tahu. Orangnya kalau saya sebut tahu. Apalagi kalau saya kasih inisial. Nah itu saudara ya. Nah sanksi. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesusilaan aja itu ada. Kalau dia berzina, suka main perempuan, hati-hati tuh, sakit kelamin. Psikis ada rasa malu, penyesalan, kegelisahan, citra buruk. Kehilangan kepercayaan, secara sosial bisa dikucilkan. Nah yang tadi itu, dia tidak dikucilkan, karena orang nggak ada yang mengundang, mau ngomongnya gimana? Mau lupa, sosial media kan banyak. Misalnya pendeta yang cerai, kemudian menikah lagi. Waktu dia belum menikah, mungkin orang masih maklum. Ketika dia menikah, Pak, dengerin aja Pak pembicaraannya. Iya betul, tapi kan ininya impartasinya gimana? Susah, saudara ya. Makanya tuh, apalagi jadi pendeta, itu sulit, karena pendeta itu juga manusia, punya perasaan dan punya hati. Jangan disamakan dengan pisau berat, bisa jatuh. Makanya hati-hati. Sanksi hukum, penjara. 3 tahun atau 4 tahun lalu. Ini udah marak, udah viral. Seorang pendeta bukan PDM, S3, doktor. Itu ketika kasusnya merebak begitu. Kenapa? Yang dia cabuli itu anak pengusaha yang jadi donaturnya, donatur tetapnya. Ternyata bapak rohaninya inilah yang melakukannya. Bapaknya nggak terima, langsung dibongkar. Padahal ibu pendetanya udah bilang, kita selesaikan secara kekeluargaan. Bayangin saudara, dari usia 13 tahun sampai usia 26 tahun kalau nggak salah ya. Saya lupa tuh ya. Tapi kalau nanti saya sebut, itunya ada tuh. Jadi dicabulin, waduh. Cabulinnya di lantai 4. Dekat gerejanya itu saudara. Karena udah inkrah, vonis 10 tahun. Pengadilan Negeri Surabaya melanggar pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 2002 tentang perlindungan anak. Inkrah, ketuk, tok. Nah, waktu kasus berbang, saya cariin videonya. Wah, saya tonton ya. Bagus nih khotbahnya. Namanya doktor. Pas saya mau siap ini, saya cari lagi, hilang saudara. Di take down atau gimana ya. Tuh saudara. Kalau Daud dia bertobat, dia dipulihkan. Kalau ini gimana saudara sekalian? Simpson itu melanggar etika apa? Kesucian. Tadi kan ada tuh, ininya kesucian. Simpson itu saudara, aduh, itu kekuatannya luar biasa. Hanya dengan rahang keledai. Ingat loh, rahang keledai. Dia bunuh berapa orang? Berapa? Nggak baca kita sorry. 1000. 103. Bukan 100 tuh. Rahang keledai. Itu gerbang kota dia angkat. Dia ikat apa tuh, serigala atau anjing hutan. Berapa ekor, Mam? Hah? 300. Saya bingung bagaimana ngikat ekornya. Ekor kemudian nyambung. Itu kalau nggak punya keterampilan, nggak punya talenta, nggak punya kekuatan, nggak bisa. Tapi waktu saya baca siapin ini, saya diingatkan kembali. Di Hakim-Hakim 16 ayat 1 bahasa Indonesia masa kini. Pada suatu hari, Simpson, hakim, pergi ke Gaza. Di sana, ia bertemu dengan seorang pelacur. Lalu ia pergi tidur dengan wanita itu. Bukannya bobot siang, kemudian nggak apa-apain. Alkitab secara halus. Oh saudara, bayangin hakim.
Aduh, makanya waktu dia kena hukuman matanya dicungkil. Emang kesian saudara. Orang begitu gagah ya. Buta matanya kan gimana? Aduh, itu miris saudara sekalian. Siapa lagi tuh ya? Abram. Sarah ini menurut catatan ahli Alkitab Perjanjian Lama, 1 dari 10 yang cantik itu Sarah. Sarah ya, Abraham itu istrinya. Itu cantik. Makanya ketika punggawa-punggawa Firaun lihat, bukan hanya cantik, sangat cantik. Makanya Abraham tahu ketika itu kan pasal 12. Nanti kalau ke Mesir, bilang aja kamu adik saya. Kenapa? Kalau adik, nanti saya dikasih hadiah segala macam. Makanya kemungkinan hadiah kambing domba itu modal yang dia kembangkan itu. Sama termasuk Hagar, kan ada orang Mesir. Itu mungkin dari Firaun. Nah gitu saudara. Saya bilang, ini saudara saya, dibaik-baikin. Tuhan tegur Firaun. Nah ini juga emang aneh saudara sekali. Bapak orang beriman kok begini ya? Gitu saudara ya. Jadi bisa melanggar. Gehasi ini, waktu saya teliti, etika yang dilanggar itu apa saudara sekali? Nah ini yang menarik. Gehasi ini kan bujangnya, abdinya si Elisa. Kalau Elisa menolak pemberian dari Naaman, dia bilang begini, Elisa menjawab di 2 Raja-Raja 5 ayat 16. Demi Tuhan yang hidup, yang saya layani, ini hamba Tuhan yang benar. Saya tidak akan menerima pemberian apapun. Tuh. Naaman mendesak supaya Elisa mau menerima pemberiannya. Tetapi Elisa tetap menolak. Maka demi nama Tuhan, enggak. Ini hamba Tuhan yang beretika kerajaan surga. Makanya kalau hamba Tuhan udah mata duitan, materialistis, selesai hidupnya. Kenapa Yesus bilang apa? Demikian pula tiap-tiap orang di antaramu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak bisa, tidak dapat menjadi muridku. Nggak bisa ditingkatkan kualitasnya. Bagaimana dia bisa mengajar? Dia jadi murid aja kagak bisa. Nggak bisa. Makanya hamba Tuhan yang mata duitan, pewahyuannya nggak ada yang baru, itu aja. Kenapa? Nggak bisa ditingkatkan kualitasnya. Jadi Elisa menggunakan nama Tuhan demi Tuhan, nggak mau terima. Bujangnya, hambanya, abdinya Gehasi pakai nama Tuhan demi Tuhan. Coba buka dia kalau nggak percaya. 2 Raja-Raja 5 ayat 19, tadi kan ayat 16. Ayat 19. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya. Ayat 20. Berpikirlah Gehasi. Nah ini otaknya nih. Belum mengalami pembaharuan budi. Bujang Elisa itu, bujang Elisa abdi Allah. Sesungguhnya Tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram itu dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya demi Tuhan yang hidup. Demi Tuhan yang hidup. Pakai demi Tuhan juga. Cuman yang satu tidak mau terima. Yang satu sengaja. Demi Tuhan yang hidup sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Jadi kalau hamba Tuhan mengejar materi dalam pelayanannya, selesai, kusta dia. Kira gampang saudara sekalian jadi pendeta? Nggak mudah. Pendeta belum naik daunnya udah pada jatuh saudara. Belum naik daun, baru naik batang gitu ya, udah jatuh ya. Karena patah saudara ya. Jadi demi materi, dia dapat emang. Bisa beli, kan banyak kebayang, luar biasa ya. Ini yang kaget sekarang nih, lagi viral. Ditemukan di rumahnya, deposito, jumlahnya. Ada yang tahu berapa? Di Bandung, jumlah depositonya, slip depositonya, berapa? Kan dibaca, media saudara ya. Berapa Pak Agus? Saya kaget ya, kita digeledah sama KPK, ditemukan deposito jumlahnya 70 miliar. Terus 70 miliar, 70, nolnya kan 9, jadi total main 70 itu, nolnya 10. Itu udah bisa jadi anggota private banking group, PBG client. Karena kan kalau di BCA itu ada yang namanya anggota prioritas. Sekarang GoPay ya, apa 1M? 1M. Dia itu bukan hanya prioritas, tetapi di atas prioritas. Yang kalau masuk ke bank, gak usah antri, dia langsung masuk. Silakan tuan, silakan tuan. So, depositonya, nolnya 10. 70, 70 kan? Miliar kan 9. 9 ya? Jadi 10 saudara. Aduh, untung kita nggak pilih dia saudara. Oh Bapak yakin? Ya, kalau udah punya 70 miliar duit dari mana? Ayo saudara. Kan kita bisa hitung. Kalau dia kerja berapa. Dulu saya ada ya, dia nilep nggak banyak, cuma 2M.
Dia cuman asisten manajer, tapi punya mobil Rubicon. Rubicon, yang Jeep tuh. Saya kaget, gila lu. Itu kan mahal, saudara. Mobil saya cuma Altis, bukan Altis sebelumnya tuh, ya, Pak ya. All new. Ya, kok lebih hebat lu, gila lu, pangkat lu lebih rendah. Saudara. Gajinya kan kita bisa hitung. Oh, warisan kali. Warisan dari bapaknya. Oh, apa iya ya? Ternyata dia sikat. Di bagian saya lagi. Kenapa? Saya take over. Kena kasus. Saya cari tahu kenapa kok bisa begini sampai 2M. Kan PPX, prepaid expense cuma 200 juta sekali ambil. Sebelum 200 juta itu clear, dia nggak boleh minta lagi. Berarti kan kalau sampai 2M, dia minta berapa kali? 10. Saya bilang, kok bisa? Dan itu di bawah saya sekarang. Terus gimana, Cek? Kamu tahu nggak? Ini harusnya nggak bisa. Tahu. Kenapa bisa sampai 10? Dia udah begini. Saya mau keluar aja, Cek. Kagak bisa loh. Kalau keluar, awas loh. Pusing, saudara. Setelah saya pensiun, ada yang lebih gila lagi. Itu kan 2M. 27 miliar. Cewek yang nikat. Siapa namanya? Nggak tahu, Pak. Lupa. Ketik aja tuh namanya. Gimana caranya? Saya kan cari tahu dong. Kok bisa ya sampai dipanggil anggota DPR di sidang? Saya kan ikutin. Sebab apa? Pengen tahu nih. Kok bisa ya? Lo tau nggak? Seorang manajer, mobilnya Ferrari. Ferrari kan mahal, saudara ya. Nah itu tuh. Mata duitan, ya kena di akhir itu. Punya apartemen di CBD itu. Dekat Artagraha. Yang satu gedung itu bisa 6M atau 10M. Itu saudara. Jadi, kena sanksi. Musa itu hamba Tuhan yang lembut hatinya, yang taat. Nggak ada yang orang lembut seperti dia. Tuhan bela ketika dia diusik sama kakak-kakaknya, Miriam sama Harun. Tapi ketika Tuhan suruh, katakan kepada bukit batu itu, keluar air. Dia tidak katakan, dia pukul berapa kali? 2 kali. Sambil marah, sambil bilang, orang-orang durhaka. Hamorim. Kata Hamorim itu sama dengan kafir, jahil. Kan orang yang disebut Hamorim, kafir, dikucilkan. Dia mati secara pelan-pelan. Jadi perkataan Musa itu bahaya. Maka Tuhan marah. Coba baca deh ya, karena waktu kan mau habis. Makanya gak heran Tuhan katakan gak bisa masuk. Dan bagusnya, waktu saya renungkan, gak ada tuh Musa komplain, gak ada tuh. Dia terima hukuman itu. Makanya gak heran, dia memang tidak masuk Kanaan yang Tuhan janjikan. Yang Tuhan suruh bangsanya itu dipindah ke situ. Tapi dia tetap dimuliakan. Karena tubuhnya, ketika ada Yesus di bukit, terjadi transfigurasi, ada Musa dan Elia bersama dengan Yesus. Tapi tetap hukuman kena, saudara. Yudas itu mata duitan, suka mencuri, melanggar etika, kena, saudara sekalian. Jadi kesimpulannya, musik bisa maju ke depan. Kesimpulannya, next. Pelayan Tuhan harus hati-hati dengan kata-katanya, jangan seperti Musa, perilakunya sehari-hari. Jadi berhati-hatilah kalau saudara mengira mustahil saya akan berbuat demikian, hendaklah saudara waspada. Karena saudara juga mungkin jatuh ke dalam dosa. Hati-hati. Makanya kita harus tetap minta pimpinan Tuhan. Pelayan Tuhan yang beretika kerajaan Allah akan berusaha agar hidupnya berkenan kepada Allah. Galatia 1 ayat 10. Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Hamba Kristus berusaha berkenan kepada Allah. Pelayan Tuhan yang takut akan Allah saja, yang punya etika kerajaan surga. Seperti Yusuf tuh. Itu etika kerajaan surga yang kita harus hidupi. Apakah saya ini hamba Tuhan yang takut Tuhan atau enggak? Kalau hamba Tuhan enggak takut Tuhan, selesai hidupnya saudara saja. Matang deh. Karena dimanapun dia berada, dia tidak akan survive. Amin buat iman Tuhan. Tepuk tangan.